warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai pemikiran aliran klasik yang dikutip oleh Thomas Robert Malthus, Jean Bissey, David Ricardo, dan John S. Mill. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Baik, yang pertama ada Mewali Yuyanti dengan NIM 199614201 dan Rahmania 199614235. Yang ketiga Andi Fadila 200906502018 dan Megawati 19961422001. Membawakan materi mengenai pemikiran aliran klasik yang dikutip oleh Robert Malthus atau Thomas Robert Malthus. Berikut inilah biografi singkat mengenai Thomas Robert Malthus, di mana Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1766 di Surrey, Inggris, dari seorang keluarga kaya. Namun Thomas Robert adalah nama yang didapatkan saat dibaptis, sehingga dia lebih kenal dengan sebutan Thomas Malthus. Pada tahun 1784, Malthus masuk ke Universitas Cambridge, menempuh pendidikan di jurusan matematika dan bahasa, dan kemudian lulus pada tahun 1788, kemudian menjadi pendeta untuk kerajaan Inggris. Namun setelah 6 tahun menjadi pendeta, tepatnya pada tahun 1804, Malthus memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Harriet Eckersall dan tidak lagi menjadi pendeta. Malthus dan istrinya dikaruniai 3 orang anak dan menjalani hidupan rumah tangga yang tenang. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Jadi Malthus memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi hingga meninggal pada 29 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978 dan dicetak hingga pada cetakan ke-6. Malthus menghabiskan sisa hidupnya untuk mempertahankan dan merevisi tesis overpopulasinya, dan dia juga menulis banyak buku lainnya seperti The Principles of Political Economy pada tahun 1820. Adapun sumbangan pemikiran Malthus tentang mengenai kependudukan, dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang yang pertama, populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri, yang dimana 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Menurut Malthus, kemudian adalah persediaan sumber daya alam bertambah dalam kondisi yang terus menurun, sedangkan permintaan dari penduduk yang terus bertambah meningkat lebih cepat pada tingkat geometris. Menurutnya lagi bahwa jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu bahwa terjadi penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan terutama di bidang kedokteran. Yang kedua, adanya peningkatan usia harapan hidup dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan kesehatan dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Malthus berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, populasi akan meningkat lebih cepat, sehingga mengurangi pendapatan per kapita sampai batas subsistensi. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi malah cenderung memiliki lebih sedikit anak
Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah persoalan keyakinan bahwa dengan memiliki banyak anak, harapannya adalah sebagai aset berharga pada masa yang akan datang. Namun dengan adanya pendapatan yang tinggi, tidak lagi membutuhkan banyak anak. Selain itu, membesarkan anak dianggap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di lain sisi, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman tentang pengandalian kelahiran juga lebih baik. Adapun pemikiran dari Robert Malthus atau Thomas Robert Malthus, yang dimana hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi ataupun outputnya akan semakin melambat. Namun, hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah seperti teknologi dan kualitas sumber daya alam. Sumber daya lainnya tetap, dan hal tersebut yang diabaikan oleh Malthus seperti kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru, dan sumber daya alam baru lainnya, serta peran harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambat sumber daya akan habis. Saya membawakan materi terkait John Stuart Mill. Kebanyakan pakar ekonomi sepakat bahwa ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan J.S. Mill. Dikenal sebagai penulis yang sangat berbakat, reputasinya sebagai seorang penulis diakui sewaktu ia menerbitkan buku pertamanya, yaitu A System of Logic tahun 1843. J.S. Mill pada awal hingga pertengahan abad 19 berfokus pada Ford yang didefinisikan secara khusus dalam kaitan dengan nilai tukar objek atau yang disebut dengan price. Teori John Stuart Mill yang pertama, the new real capital, dibayarkan pada pekerja yang akhirnya upah tersebut dibelanjakan kembali oleh para pekerja untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi keadaan stasioner merupakan keadaan yang diinginkan karena memungkinkan diadakannya sosial reformis dan pemerataannya. Dan yang ketiga, supply and demand, harga pasar ditentukan oleh kekuatan antara penawaran dan permintaan. Yang keempat, laissez faire, fungsi pemerintahan yang diperlukan menarik pajak, perlindungan hak milik, potensi konsumen, pendidikan umum dan perlindungannya. Yang kelima, teori dana dan upah, tinggi rendahnya upah tergantung pada dana yang ada dan juga jumlah pekerjaan yang diperkerjakan. Agar upah naik, memiliki modal harus menurunkan standar hidupnya, sehingga kelebihan upah akan mengalir ke pekerjaan dengan asumsi jumlah pekerja tetap. 6. Perdagangan internasional memberikan manfaat teknologi yang lebih baik, maksudnya modal dari negara lain, mengembangkan ide-ide baru. David Ricardo lahir di London pada tahun 1772. David tertarik dengan ilmu ekonomi dimulai sejak 1799 ketika dia tinggal di Bath saat dia mulai membaca The Will of National Adam Smith. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya, sehingga melalui spesialisasi setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai kerja. Teori ini ia jelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut.
Ricardo menganggap bahwa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan minimalisasi ongkos produksi dengan memberi upah minimum bagi buruh. David Ricardo dan penekanannya terhadap sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Karl Marx. David Ricardo menunjukkan premis dasar mereka yang menyatakan bahwa tenaga kerja itu merupakan sumber seluruh kekayaan. Maka atas dasar itulah David merumuskan teori nilai kerja. David mengungkapkan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Teori ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo menyangkut 4 pokok permasalahan, yaitu teori tentang nilai dan harga barang, dan berkaitan dengan itu teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi, dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Adapun teori kuantitas dari David Ricardo yang menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan begitu pula sebaliknya. Teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar, sebab tanah yang subur dapat menekankan biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Teori nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produksi. Teori komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pemupukan modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat. Sementara di sisi lain, kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya, menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor. Peningkatan kinerja sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja, dan memperluas pasar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sumbangan pemikiran dari Jean-Baptiste. Jean-Baptiste adalah tokoh ekonomi penting dari Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Adapun sumbangan pemikiran dari Jean-Baptiste yaitu Jean-Baptiste adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campur tangan dengan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Menurut Say, ekonomi adalah ilmu kualitatif, bukan kuantitatif, maka tidak tunduk pada kalkulasi matematika. Dilihat dari sisi penawaran, menurutnya tergantung pada perubahan kekayaan, kualitas, jumlah persediaan barang, modal, dan tingkat bunga ekspor, serta stabilitas hukum dan pemerintahan. Jika ditinjau dari sisi permintaan, jumlah yang diminta akan tergantung kepada perubahan selera,
gaya hidup konsumen, kondisi ekonomi secara umum, dan barang pengganti. Adapun teori dari nilai utilitas, pendapat saya tentang teori ini sangat berbeda dengan nilai yang disampaikan oleh David Ricardo. Entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan oleh Say, yang secara harfiah artinya orang yang mengurus kuburan, tetapi karena mengandung makna yang ambil pilihan maka diterjemahkan sebagai petualang. Hukum pasar Say. Salah satu sebuah pemikiran de Say fenomenal adalah disebut dengan hukum Say, yaitu supply creates its own demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Analisis Say berhasil membuat penemuan penting, yaitu produksi adalah penyebab konsumsi, atau dengan kata lain output yang meningkat akan membesar pengeluaran konsumen. Secara ringkas, menurut hukum Say dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah negara tidak memiliki terlalu banyak kapital modal. Kedua, investasi adalah bagian terpenting untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiga yaitu konsumsi bukan hanya tidak menambah kekayaan tetapi juga menghambat penambahan kekayaan. Keempat yaitu permintaan disebabkan karena adanya produksi. Kelima yaitu kekurangan permintaan produksi bukan penyebab gangguan perekonomian, karena gangguan perekonomian akan dikarenakan barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat. Pertumbuhan ekonomi, kunci untuk mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi yaitu meningkat pendapatan atau produktivitas. Prinsip juga berlaku pada suatu bangsa menciptakan produksi baru yang lebih baik. Konsep tabungan menurut Say yaitu seperti peran-peran sebelumnya, di mana Say tidak sependapat dengan konsep peningkatan konsumsi. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.